Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini kami kelompok Praktikum Keamanan Cyber dari kelas G dengan saya sendiri Priscilla Supit Dan saya Selvina Wulandari Dan saya Dilon Jutan akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam praktikum tugas 1. Di sini pada lab pertama kami akan menginstal virtual machine CyberOps Workstation, dan seperti yang bisa dilihat di dokumentasi ini, di sini yang pertama kami akan membuka VirtualBox, lalu kami akan mengimport appliance virtual machine kami, kemudian kami akan melocate source dari file kami, lalu yang ketiga di sini kami akan mulai menjalankan virtual machine. Selanjutnya di sini kami melakukan beberapa pengaturan sebelum menjalankan virtual machine. Dan di sini virtual machine yang telah berhasil kami jalankan. Virtual machine itu seperti yang bisa dilihat di layar adalah sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada list aplikasi-aplikasi yang ada dalam virtual machine yang telah kami jalankan, seperti Wireshark, Firefox, lalu ada juga ZenMap. Dan di sini kami membuka terminal emulator dan mencari IP address dari virtual machine kami. Juga di sini kami berhasil membuka search engine dalam virtual machine. Baik, sekarang kita masuk ke cyber security case studies. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencari Home Depot security breach, terus kita akan mencari target kredit atau the Stuxnet virus, dan Sony Picture, dimana kita akan memilih salah satu sebagai favorit search engine. Nah, untuk yang pertama kita akan menganalisis. Untuk pertama yaitu pertanyaan pertama yaitu siapakah yang menjadi korban utama. Nah, dalam korban utama ini yaitu target corporation atau sebuah perusahaan retail besar di Amerika Serikat dengan ribuan toko yang tersebar di seluruh negeri, di mana corporation ini memiliki 40 juta pelanggan yang berbelanja di target. Selama periode serangan menjadi korban langsung karena informasi kartu kredit dan debit mereka dicuri. Lalu serangan ini juga berdampak pada bank penerbit kartu kredit yang harus menaungi penipuan dan mengganti kartu pelanggan. Selain itu, sekitar 70 juta data pelanggan tambahan yang mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan email juga bocor, sehingga meningkatkan jumlah korban yang terdapat. Yang pertanyaan berikutnya yaitu apa teknologi atau alat yang digunakan dalam penyerangan atau attack. Serangan ini menggunakan malware RAM scraper yang dirancang untuk mencuri data kartu pembayaran langsung dari memori sistem point of sale atau POS, di mana penyerang juga mengeksploitasi kredensial vendor pihak ketiga untuk mendapatkan akses ke jaringan internal target. Lalu, kapan terjadi serangan ini? Nah, serangan ini berlangsung antara 27 November hingga 15 Desember 2013 yang bertepatan dengan musim belanja Black Friday. Black Friday adalah salah satu hari belanja terbesar di Amerika, di mana jutaan transaksi terjadi setiap hari. Ini adalah waktu yang strategis bagi peretas karena volume transaksi yang tinggi dapat menyulitkan deteksi aktivitas mencurigakan dalam sistem target. Serangan mulai diketahui publik pada 18 Desember 2013 ketika laporan dari bank dan analisis keamanan mulai muncul. Target secara resmi mengakui pelanggaran ini pada 19 Desember 2014. Lalu apa sistem yang menjadi target? Nah, sistem utama yang diserang yaitu adalah jaringan internet target, di mana sistem of point of sale yang digunakan di toko fisik untuk memproses transaksi pelanggan. Yang pertama ada terminal pembayaran, yang kedua ada jaringan internal target, dan ketiga server pusat target. Lalu apa yang menjadi motivasi dari penyerang dalam
kasus ini. Nah, motivasi utama dari serangan ini adalah keuntungan finansial, di mana data kartu kredit dan debit yang dicuri dapat dijual di pasar gelap, digunakan untuk melakukan penipuan keuangan, dan dimanfaatkan untuk pencurian identitas. Lalu, apa yang menjadi outcome dari penyerangan ini? Nah, yang pertama ada data 40 juta kartu pembayaran bocor. Kedua, pelanggaran tambahan terhadap 70 juta data pribadi pelanggan. Lalu ada target harus membayar denda dan penyelesaian hukum lebih dari 18,5 juta dolar kepada negara bagian yang terdampak, dan kerugian reputasi yang menyebabkan kepercayaan pelanggan terhadap keamanan data mereka menurun. Lalu kita masuk ke berikut, yaitu learning the detail of attack. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mencari aplikasi search engine, di mana kita juga harus mencari resource di antara Cisco IoT Security Foundation dan Business Insider IoT. Nah, kita akan menggunakan search engine favorit kita untuk mencari hal tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu what is the vulnerability. Nah, dalam hal ini kita memilih Mirai Botnet, yang merupakan jenis malware yang menyerang perangkat IoT dengan keamanan lemah seperti kamera keamanan, router, dan perangkat rumah pintar. Malware ini mencari perangkat yang menggunakan username, password, di file, lalu mengambil alih perangkat untuk digunakan dalam serangan distributed denial of service atau DDoS. Pada tahun 2016, Mirai Botnet digunakan untuk menyerang di penyedia DNS besar, menyebabkan pemadaman besar di internet, termasuk pada situs seperti Twitter, Reddit, dan Netflix. Lalu, who might exploit it? Nah, peretas atau kelompok kriminal cyber atau bahkan negara dapat mengeksploitasi kelemahan ini yang digunakan untuk meluncurkan serangan DDoS besar-besaran terhadap server, menggunakan perangkat yang diretas untuk aktivitas ilegal, dan menginstal jaringan perusahaan atau pemerintah dengan mengendalikan perangkat yang terhubung ke jaringan internal. Lalu, why does the vulnerability exist? Di mana yang pertama yaitu produsen IoT sering menggunakan fungsionalitas daripada keamanan saat merancang produk. Lalu perangkat IoT sering dikirim dengan kredensial default yang tidak diubah oleh pengguna, dan kurangnya pembaruan keamanan dan patching menggunakan perangkat tetap rentan terhadap eksploitasi, serta keterbatasan sumber daya perangkat IoT membuat sulit untuk mengimplementasikan mekanisme keamanan yang kompleks. Dan yang berikut adalah what could be done to limit the vulnerability. Yang pertama yaitu ganti kredensial default segera setelah instalasi untuk menghindari eksploitasi. Lalu yang kedua, gunakan firewall atau segmentasi jaringan untuk membatasi akses perangkat IoT ke internet. Lalu yang berikutnya adalah perbarui firmware secara rutin untuk mengatasi celah keamanan yang ditemukan. Lalu ada gunakan autentikasi yang lebih kuat dan memblokir perangkat IoT agar tidak dapat diakses dari internet langsung kecuali benar-benar diperlukan. Baik, kita masuk ke lab visualizing the black hats. Kita akan meresearch dan analis cybersecurity, insiden dari cybersecurity. Kita masuk kepada tugas yang pertama, who is the attacker. Nah, penyerang utama di sini kelompok peretas bernama Darkvault yang terkenal melakukan serangan ransomware terhadap lembaga keuangan. Yang kedua itu what organization or group is the attacker associated with. Organisasinya ini Darkvault diyakini beroperasi sebagai kelompok kriminal cyber internasional yang berfokus pada keuntungan finansial melalui serangan ransomware. Dan yang ketiga, metode apa yang digunakan oleh penyerang? Penyerang ini menggunakan spear phishing yang mengirim email dengan lampiran berbahaya kepada karyawan perusahaan, menyamar sebagai dokumen resmi dari bank atau mitra bisnis. Dan juga ada malware ransomware. Setelah dieksekusi, malware mengeksekusi data di server perusahaan dan menampilkan pesan tebusan. What was the target and vulnerability used against the business?
Targetnya itu yang pertama server keuangan perusahaan yang menyimpan informasi transaksi dan data pelanggan. Kedua, kerentanannya itu kurangnya kesadaran keamanan cyber karyawan yang membuka lampiran email berbahaya tanpa verifikasi. How could this attack be prevented or mitigated? Yaitu dengan pelatihan keamanan cyber bagi karyawan tentang phishing dan praktik email yang aman. Yang kedua itu menggunakan backup offline dan sistem recovery untuk memulihkan data tanpa membayar tebusan. Yang ketiga mengimplementasikan endpoint protection untuk mendeteksi dan memblokir ransomware sebelum dijalankan. Tugas yang kedua, siapa penyerangnya? Ya, penyerangnya bernama Red Storm yang berfiliasi dengan aktor negara tertentu untuk melakukan sabotase terhadap sistem pemerintah, dan organisasinya itu didukung oleh pemerintah asing yang ingin melemahkan infrastruktur digital negara targetnya. Motifnya itu yang pertama ada destabilisasi politik dan ekonomi dengan membuat sistem layanan publik tidak dapat diakses, dan yang kedua mengganggu pemilu atau operasi pemerintah lainnya. Metode yang digunakan itu ada DDoS, Distributed Denial of Service, menggunakan botnet untuk mengirimkan jutaan permintaan palsu ke server pemerintah yang menyebabkan sistem overload dan tidak dapat diakses oleh publik. What was the target vulnerability? Targetnya itu situs web pemerintah, server layanan publik, dan sistem pemilu online. Kerentanan infrastruktur jaringan yang tidak memiliki proteksi DDoS, mitigation, dan kurangnya kapasitas server untuk menangani lonjakan lalu lintas secara tiba-tiba. How could this attack be prevented or mitigate? Menggunakan layanan mitigasi DDoS seperti Cloudflare atau Akamai untuk menyaring lalu lintas mencurigakan. Yang kedua itu menyiapkan sistem load balancing agar traffic tidak terpusat pada satu server. Yang ketiga memantau lalu lintas jaringan secara real time untuk mendeteksi pola serangan lebih awal. Tugas yang ketiga, siapa penyerangnya? Seorang peretas independen bernama Ghostbyte yang berspesialisasi dalam pencurian dan penjualan data pribadi di dark web. Organisasinya itu tidak berafiliasi dengan kelompok tertentu, tetapi sering menjual data curian ke pasar gelap, yaitu dark web, atau digunakan untuk penipuan identitas. Motifnya itu yang pertama yaitu keuntungan finansial dari menjual informasi pasien seperti nomor asuransi kesehatan dan rekaman medis kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua itu eksploitasi data untuk penipuan medis seperti klaim asuransi palsu atau memperoleh obat dengan resep curian. Metode yang digunakan itu eksploitasi kerentanan SQL injection. Peretas menemukan kelemahan dalam sistem manajemen basis data rumah sakit dan mengeksekusi perintah SQL berbahaya untuk mengekstrak informasi pasien. What was the target vulnerability against the business? Targetnya itu sistem rekam medis elektronik yang menyimpan informasi pribadi pasien. Kerentanannya karena kurangnya validasi input dalam aplikasi web rumah sakit memungkinkan SQL injection untuk mengekstrak data sensitif. How could this attack be prevented or mitigated? Menerapkan validasi input yang ketat untuk mencegah SQL injection, baru menggunakan firewall aplikasi web untuk mendeteksi dan memblokir serangan berbasis SQL, lalu mengekskripsi data pasien sehingga tidak terjadi kebocoran. Informasi tidak dapat digunakan dengan mudah oleh penyerang. Selanjutnya, lab becoming a defender, di mana objektif di sini adalah kita menganalisa dan meresearch apa yang harus dilakukan untuk menjadi pelindung jaringan. Nah, di sini step pertamanya adalah conduct search for certification, di mana di sini kita diminta menggunakan favorite search engine kita untuk mencari sertifikasi
paling populer dari terms what people hold, not necessarily what employee demand. Jadi berdasarkan pencarian terbaru, berikut adalah beberapa sertifikasi keamanan cyber yang paling banyak dimiliki oleh profesional di bidang ini, seperti Certified Information System Security Professional or CISSP, di mana sertifikasi global yang ini menguji kemampuan dalam merancang, mengimplementasikan dan mengelola program keamanan cyber tingkat tinggi. Yang kedua ada Certified Ethical Hacker yang berfokus pada teknik peretasan etis, dan yang ketiga itu ada CompTIA Security Plus, di mana sertifikat tingkat pemula ini mencakup dasar-dasar keamanan cyber. Lalu yang kedua di sini kita disuruh memilih 3 sertifikasi dari list di atas dan memberikan detail tentang sertifikasi tentang requirement dari sertifikasi tersebut. Jadi yang pertama untuk CISSP, di sini jenis sertifikasi ini merupakan vendor netral dengan jumlah ujian yaitu 1 ujian utama, dan persyaratan ujian di sini minimal 5 tahun pengalaman di bidang keamanan informasi. Dengan topik yang diuji di sini keamanan jaringan, kriptografi, manajemen risiko, dan keamanan sistem. Yang kedua, Certified Ethical Hacker. Di sini jenis sertifikasi sama seperti tadi, vendor netral dengan jumlah ujian 1 ujian utama atau 125 soal pilihan ganda, dan requirement dari ujian di sini tidak wajib memiliki pengalaman, tetapi disarankan memiliki latar belakang dalam keamanan cyber. Topik yang diuji di sini adalah teknik peretasan, serangan cyber, pengujian penetrasi, dan keamanan web. Dan yang ketiga, CompTIA Security Plus. Di sini sama sertifikasinya berjenis vendor netral dengan ujian 1 ujian utama dengan persyaratan yang tidak ada prasyarat khusus, sangat cocok untuk pemula, dan topik yang diuji di sini keamanan jaringan, kontrol akses, dan manajemen ancaman serta forensik digital. Langkah kedua yaitu investigate position available within cybersecurity, di mana di sini Indeed.com is one of the largest job site worldwide. Using your browser of choice, access Indeed.com and search for cybersecurity jobs available within the last week. Jadi di sini kami disuruh mencari lowongan kerja dari Indeed.com selama 2 minggu sebagai cybersecurity. Jadi di sini berdasarkan hasil pencarian kami di Indonesia terdapat 25 jobs yang berkategori cybersecurity dalam 2 minggu terakhir, dan berdasarkan hasil pencarian kami di sini rentang gaji yang tersedia yaitu dari 7 sampai 25 juta. Lalu kualifikasi paling umum dalam perekrutan karyawan yaitu gelar sarjana di bidang teknologi informasi, ilmu komputer dan bidang terkait, serta pengalaman kerja di bidang keamanan cyber. Lalu kemampuan analisis dan pemahaman tentang regulasi dan juga standar keamanan. Dan di sini sertifikasi yang diperlukan untuk employer adalah seperti yang sudah kami berikan tadi, yaitu Certified Information System Security Professional, Certified Ethical Hacker, dan CompTIA Security Plus. Lalu do any of the certification match the one listed in step 1A? Ya, sertifikasi yang kami masukkan itu sesuai dengan sertifikasi populer yang telah dibahas sebelumnya. Lalu di sini kami disuruh untuk menginvestigasi online resource yang mengizinkan tes hacking secara legal. Yang di sini kami mendapatkan beberapa, yaitu Hack the Box or HTB, di mana di sini mereka menyediakan berbagai lab virtual yang mensimulasikan kerentanan keamanan terkini
Lalu ada Hack This Site, di mana situs web ini menawarkan serangkaian tantangan untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan hacking. Lalu yang terakhir ada Over the Wire, di mana di sini mereka menyediakan permainan dan tantangan yang dirancang untuk membantu individu mempelajari dan mempraktikkan konsep keamanan komputer dalam lingkungan yang aman. Sekian dari presentasi dan demonstrasi kami. Terima kasih.